warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bertemu lagi pada channel saya Ika Rahmawati. Di sela-sela aktivitas saya hari ini, saya akan berbagi informasi tentang hipertensi. Seperti yang kita ketahui bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi ini angka kejadiannya masih cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Hipertensi merupakan suatu kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah di atas normal. Dikatakan kondisi hipertensi jika tekanan darahnya lebih dari 140/90. Penanggulangan hipertensi diperlukan untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Secara umum penyebab hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Salah satu penyebab hipertensi bisa jadi karena faktor genetik. Kondisi ini dikarenakan adanya mutasi gen atau kelainan genetik yang diwarisi orang tua sehingga dapat mengalami hipertensi. Yang kedua adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang semakin menua juga bisa menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Seiring bertambahnya usia, jika mengalami perubahan fungsi ginjal, maka keseimbangan garam dan cairan alami tubuh akan terganggu. Hal ini akan mengakibatkan tekanan darah tubuh ikut meningkat. Ketiga, pola hidup yang tidak sehat. Pilihan pola hidup yang dijalani merupakan penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. Pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, terlalu banyak konsumsi makanan asin, terlalu banyak konsumsi makanan manis, dan kurangnya aktivitas. Penyebab berikutnya adalah adanya kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi tertentu juga bisa menjadi penyebab terjadinya hipertensi, seperti penyakit ginjal, cacat jantung bawaan, masalah tiroid, atau penyakit yang lainnya. Selain itu, efek samping konsumsi obat juga dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Penggunaan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan alkohol, masalah kelenjar adrenal, dan tumor endokrin tertentu. Nah, berikutnya apa sih faktor resiko terjadinya hipertensi? Jadi, beberapa faktor resiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengkonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan dan minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman beralkohol, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah. Faktor resiko yang berikutnya adalah mengalami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau penyakit yang lainnya. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, kita dapat menurunkan atau bahkan mencegah resiko terjadinya hipertensi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat, mengkonsumsi air putih setiap hari, dan berolahraga secara teratur. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul antara lain sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, telinga berdengung, kelelahan, mual atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, sesak nafas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Pengobatan hipertensi merupakan pengobatan seumur hidup. Obat-obatan yang umumnya diberikan pada para penderita hipertensi antara lain obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya bisa menurun,
Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks. Obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang menaikkan tekanan darah, karena jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau olahraga olah tubuh seperti yoga. Sekedar cerita bahwa yoga ini merupakan salah satu olahraga favorit saya. Saya merasa dengan melakukan yoga ini, tubuh dan pikiran saya menjadi rileks. Selain obat dan terapi relaksasi, ada juga alternatif pengobatan lain yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita dan ini berlimpah, yaitu daun seledri. Berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan, ternyata rebusan daun seledri ini terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah seseorang. Bagaimana cara pembuatan dan konsumsinya? Untuk membuatnya diperlukan seledri utuh sebanyak 16 batang. Semuanya dicuci dan direbus dengan air bersih sebanyak 2 gelas. Rebuslah hingga tinggal 3/4-nya. Hasil rebusan tersebut siap disajikan dan diminum sebanyak 2 kali sehari. Namun pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup. Sehingga sangat penting bagi penderita hipertensi untuk menjaga gaya hidup yang sehat. Demikian beberapa informasi terkait dengan hipertensi. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.